Ada satu lagi Bu, yang Bapak Ibu, yang Ibu-ibu udah pasti tahu ya. Ada hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidas syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dirantai Bu, diborgol. Pertanyaannya, ini kan setan udah diikat nih Bu ya, tapi kenapa justru kalau Ramadan itu banyak copet? Ya enggak? Banyak rampok, banyak maling. Ini fakta ya Bu ya. Ramadan itu pencurian, kemaksiatan tambah banyak. Yang puasa mah puasa ya. Menurut Fathul Bari ada dua jawabannya. Li'anna dzalika asbaban ghairasyayatin. Kemaksiatan perbuatan maksiat, pencurian dan macam-macam itu disebabkan oleh, bukan karena setan. Bukan Bu. Setannya udah diikat. Tapi disebabkan apa? Nufusil khabithah, nafsu yang jelek, wal adat qabiha. Adat qabiha itu kebiasaan yang buruk. Emang biasanya udah biasa gibah, puasa pun tetap gibah walaupun setannya diikat mah. Itu karena dia biasa aja gitu ya. Emang biasanya dia suka belanja pas Ramadan, tambah jadi belanjanya. Bukannya menahan nafsu Bu ya. Iya, karena itu udah kebiasaannya. Wasyayatinul insaniyah, setan yang berwujud manusia. Karena apa Bu? Menurut Imam Al-Ghazali, anna nafsah asyaidu minasyaiton fil kaidi. Nafsu itu lebih kuat daripada setan. Seberapa kuatnya nih? Menurut Imam Ghazali, anna nafsah ahbatsu min sab'ina syaitonan. Nafsu itu keburuk jeleknya itu Bu ya, busuknya nafsu itu sama dengan 70 setan. Nih, ibu satu ini ya, setan nafsu satu sama dengan 70 setan. Setan itu sebenarnya lemah. Kenapa lemah Bu? Karena setan itu Bu ya, kalau setan tuh ada di luar kita Bu. Setan itu. Jadi kalau setan itu kitanya lengah, kitanya ngelamun, kitanya melohe gitu ya, itu setan datang. Tapi kalau kita zikir, ngaji Quran, setan pergi Bu. Gitu. Nanti kalau kita lengah lagi nonton apa Bu? Nonton drakor ya, nonton TikTok, datang lagi tuh setan. Gitu ya. Tapi pas ibu istighfar, astagfirullah, baca ayat kursi, baca wirid apa aja Bu, subhanallah, tahlil, hamdalah, apa aja itu setan pergi. Tapi kalau namanya nafsu Bu, itu udah nempel di kita, itu sudah menyatu dengan kita. Nggak bisa nafsu dihilangkan, suruh pergi nggak bisa Bu. Kalau nafsu suruh pergi, kita kayak apa? Kayak malaikat, nggak punya nafsu makan ya. Diajak suami juga kagak nafsu, hilang nafsunya. Jadi nafsu itu tetap ada, nggak bisa dihilangkan. Yang bisa diapakan Bu? Dikendalikan. Kita yang mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Karena apa Bu harus dikendalikan? Innan nafsa la ammaratu bisu. Jadi sifat dasar nafsu itu dia menyuruh kepada keburukan. Pasti itu.
Nafsu tuh pasti nyuruhnya kepada keburukan, nyuruhnya tuh seneng-seneng doang, nyuruh santai-santai, pengennya jalan-jalan, seneng-seneng, itu nafsu. Disuruh ibadah susah, ya pokoknya maunya enak aja, itu udah wataknya nafsu. Kemudian yang kedua, Bu, kenapa orang puasa itu banyak bermaksiat? Karena taqilu anisaimin shaumul ladzi hufidhu ala surutihi wa ru'yat adabihi. Orang puasa itu kadang nggak paham, Bu, syarat-syarat rukunnya, ya adabnya orang puasa itu kadang nggak paham gitu, tidak ngerti itu. Coba, Bu, jarak antara sahur dan adzan itu berapa, Bu? Berapa menit, Bu? Jarak antara adzan subuh dan waktu sahur. Terakhir suapan tuh, terakhir nelen, berapa jaraknya? Nabi menjawab, karena kan ada sahabat nanya, kam kana bainal adzan was sahur? Qala Nabi qadru khamsina ayat. Qadru khamsina ayat. Kira-kira 50 ayat. Iya, nggak terlalu pendek, juga nggak terlalu panjang, kira-kira surat Waqiah lah, ya surat Waqiah itu. Kalau An-Naba itu pendek-pendek, surat Waqiah itu sekitar 10 menit. Kemudian, Bu, satu lagi, Bu, kalau punya hadas besar nih menjelang sahur, mandi dulu apa keramas dulu? Mandi dulu apa? Sahur dulu apa keramas dulu? Ayo, sahur dulu apa keramas dulu? Coba, ada yang jawab keramas dulu. Syaratnya puasa tuh apa sih, Bu? Rukunnya puasa? Niat. Terus tidak ada yang masuk ke dalam perut, ya, menjaga perut dan farji dari terbitnya fajar, dari adzan subuh sampai maghrib. Itu saja rukunnya, ya kan? Niat dulu, niatnya sebelum adzan, ya, sebelum adzan. Terus kemudian menjaga tidak ada yang masuk dari ke dalam perut dan ke farji, nggak ada. Ya, nempel-nempel nggak boleh juga, Bu. Itu cuman jadi keramas suci dari hadas bukan syaratnya puasa, bukan rukun puasa. Ya, mandi suci dari hadas besar itu bukan rukun puasa. Jadi mandinya pas mau sholat gitu. Jadi ibu nih, Allah Akbar, masih punya hadas besar, sah nggak puasnya? Ya sah dong. Yang penting nggak makan, nggak berhubungan badan. Yang penting kan sholatnya suci dari hadas. Nggak perlu juga mau sahur wudhu dulu, ngapain? Tapi kalau ibu mau wudhu ya nggak apa-apa. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ada 4 hal yang makruh dilakukan. Kalau wudhu itu kan berkumur sunnah kan, Bu. Tapi kalau puasa berkumur itu makruh, Ibu. Jadi selama puasa mau wudhu jangan kumur, biarin aja, bau juga. Kan katanya kalau seperti misik, ya. Yang kedua, dzukut ta'am. Dzukut ta'am itu mencicipi makanan, Bu. Masak tuh jangan dicicipin, itu makruh. Kalau jualan gimana dong? Gitu ya. Ya hati-hati aja, Bu, kalau jualan ya. Dan daripada ibu nggak laku ya. Tapi itu makruh, saya kasih tahu. Makruh itu sebaiknya nggak haram, tapi sebaiknya ditinggalkan. Hijamah wal fasdu. Hijamah tuh bekam, fasdu juga. Jadi, Bu, yang biasa fasdu pas bulan puasa libur dulu sebaiknya. Tapi kalau udah nggak nahan sakitnya ya nggak apa-apa, kan makruh. Tapi sebaiknya nggak usah fasdu dan bekam. Kalau cuci darah ya nggak cuci darah sebulan, Bu. Kalau
Ya, out itu udah. Kemudian yang terakhir berciuman Bu, berciuman dengan sahwat. Jangan dulu ya nunggu adzan, itu makruh nggak haram, makruh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.